Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah drama wuxia yang berjudul Princess Agents yang dirilis pada tahun 2017. Menceritakan seorang budak wanita yang bekerja kepada seorang pangeran Wei. Pangeran itu bernama Yuan Yu. Selain tampan, Yuan Yu memiliki kungfu hebat dan merupakan ahli strategi yang handal. Selama menjadi pelayan, Xiao Liu juga diajari kungfu, di mana Yuan Yu berencana akan menjadikannya mata-mata keluarga Yuan dan membantu kerajaan Wei dalam menghadapi serangan dari kerajaan lain. Namun lama-kelamaan, akhirnya timbul perasaan cinta di antara mereka berdua. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang jatuh ke dalam sebuah sungai. Wanita itu adalah Xiao Liu. Dia terdampar dalam tak sadarkan diri dan ditemukan oleh seseorang. Scene berlanjut di mana Xiao Liu sedang bermimpi saat dalam perjalanan, di mana dia dijadikan budak dan dikurung bersama budak-budak wanita lainnya, dalam keadaan masih pingsan. Xiao Liu memimpikan ibunya dan pelatihan masa lalunya. Saat ini Xiao Liu amnesia, dia kehilangan ingatan masa lalunya. Ketika dia bangun, seorang gadis di gerbong yang sama menawarkan makanannya. Sesampai di perkemahan, mereka dimasukkan ke dalam sebuah tenda untuk berganti pakaian bordir. Di sisi lain, 5 bangsawan atau pangeran keluar dari istana. Mereka adalah Zhao Xifeng dari keluarga Zhao, Yan Sun dari keluarga Yan Utara, Yuan Huai dari keluarga Yuan, dan Pangeran Wei. Mereka melewati kota dan akan menuju tempat berburu, karena Yuan Huai ingin memperkenalkan mereka pada permainan barunya. Aturan permainannya adalah menembak serigala atau budak perempuan. Siapapun yang memiliki sisa budak perempuan paling banyak, maka dia memenangkan permainan. Yan Sun dan Yuan Song menentang pembunuhan itu, sementara Zhao Xifeng bersemangat untuk permainan. Sementara itu di tempat lain, Yuan Yu kedatangan seorang wanita di ranjangnya. Wanita itu menggodanya untuk mengajak tidur bersama, tetapi Yuan Yu tahu jika wanita itu adalah seorang yang diutus untuk membunuhnya. Dengan mudah dia melumpuhkan wanita tersebut. Setelahnya, dia meninggalkannya dan bergegas pergi ke tempat perburuan. Para budak wanita dilepaskan di sebuah lapangan. Berbarengan dengan itu, para serigala dikeluarkan dari kurungannya. Budak-budak wanita berlarian untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Yuan Huai dan Zhao Xifeng memanah mereka. Yan Sun dan Yuan Song yang tidak menyukai kekejaman tersebut berusaha menyelamatkan mereka. Xiao Liu mencoba melindungi seorang wanita yang memberikannya makanan sebelumnya. Mereka melarikan diri dari tembakan panah dan serigala. Dia memancing serigala pergi, tapi diseret dan digigit oleh keduanya. Dengan menggunakan anak panah, Xiao Liu berhasil membunuh 2 serigala. Dia kembali untuk menemukan adik perempuannya itu, dan keduanya berlari untuk bertahan hidup. Akhirnya permainan pun berakhir, namun Yuan Huai tidak suka Yuan Yu menang, dikarenakan 2 budak yang tersisa mengenakan pakaian bordir nama Yuan Yu. Oleh karena itu, dia memanah gadis itu. Dia juga ingin membunuh Xiao Liu, tetapi diselamatkan oleh Yuan Yu yang menembakkan panahnya dari jauh. Xiao Liu dibawa kembali ke kerajaan, akan tetapi Yuan Huai belum melepaskannya. Melalui kepala pelayan yang bernama Zhu Sun, dia menyuruh Nona Song untuk menyiksa Xiao Liu. Hal itu diketahui oleh Ling Xing, yang adalah saudara kelima keluarga Jing. Ling Xing mendatangi Xiao Liu. Dia memperkenalkan diri sebagai saudara kelimanya. Dia mengingatkan Xiao Liu jika mereka adalah keluarga Jing. Selain Ling Xing, masih ada saudara perempuan lain yang juga menjadi pelayan di sana.
Keesokan harinya, Yan Sun meminta Yuan Yu untuk membantunya dari Chun Er, yang mencoba mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Chun Er adalah seorang putri adik dari Yuan Song yang menyukai Yan Sun. Sementara itu, Yan Sun sendiri tidak begitu tertarik dengannya. Untuk menghindari konflik, Yuan Yu menyarankan agar pesta tersebut diadakan di kediamannya. Di sisi lain, dua saudara perempuan Xiao Liu merawatnya. Mereka adalah Jin Xiang dan Xiao Ba. Saat ini dia bermimpi tentang masa lalunya, di mana dia bertarung dengan seorang pria bernama Yuan Hao. Dalam pertarungan itu, dia terlempar ke dalam air dan kepalanya terbentur di kedalaman laut. Kemudian seorang wanita jahat yang dipanggil Nyonya Song masuk dan melihat mereka menggunakan tungku obat milik kepala pelayan. Nyonya Song menuduh mereka mencuri dan lalu mencambuknya. Xiao Liu yang telah sadar melihat kekejaman Nyonya Song tersebut. Dia menggunakan ketapel dan menembak paha Nyonya Song sehingga membuatnya ketakutan. Di kediamannya, Yuan Yu dan kakeknya menerima informasi tentang penyelidikannya terhadap rencana pembunuhan terhadap Yuan Yu sebelumnya. Diketahui jika ternyata pembunuh itu dikirim oleh Yuan Hai. Selama pesta ulang tahun Yan Sun, semua orang datang dan bersenang-senang. Xiao Liu dikirim untuk menjadi bangku pijakan bagi sang putri untuk membantunya turun dari kereta kuda. Xiao Liu mendengar rencana Yuan Huai untuk meracuni minuman Yuan Yu. Zi Xiang pergi untuk menyajikan minuman kepada Yuan Yu, tetapi Yuan Yu menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan minuman tersebut. Yuan Huai memaksanya untuk minum dan berkata jika tidak, mereka akan membunuh pelayan wanitanya yang tak lain adalah Zi Xiang. Tidak ingin kakak perempuannya menderita, Xiao Liu menjatuhkan gelas anggurnya. Karena kelancangannya itu, Yuan Huai ingin membunuh Xiao Liu, tetapi Yan Sun menghentikannya dan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup dalam permainan tebakan. Jika tebakannya benar, dia akan diampuni, jika tidak, dia akan dibunuh. Yan Sun membantu Xiao Liu dengan melakukan sesuatu pada liontin batu giok tersebut, sehingga Xiao Liu bisa menebaknya dengan benar. Tapi meskipun tebakannya benar, dia tidak bisa lepas dari hukuman. Mereka menggantungnya terbalik sepanjang malam. Yuan Yu datang membebaskannya. Kepala pelayan Zhu yang melihat Yuan Yu tidak berani untuk menentangnya. Dikarenakan Xiao Liu telah membuat masalah dengan Yuan Huai, saudara-saudaranya berusaha untuk membantunya melarikan diri. Sementara itu di tempat lain, kepala pelayan Zusun memberi sebuah kotak kepada seorang pelayan wanita. Pelayan itu bernama Jin Su. Dia adalah mata-mata Yuan Huai yang bekerja di kediaman Yuan Yu. Kotak itu berisi batang catur yang telah diracuni untuk membunuh kakek Yuan Yu yang bernama Yuan Zhao. Namun untuk melakukan rencana tersebut, mereka harus mencari seseorang yang akan dijadikan kambing hitam. Jinsu menemui Lin Xing, dan sepertinya dia telah mengetahui kesulitan yang dialami Lin Xing, yang ingin membantu Xiao Liu untuk kabur. Jinsu berkata jika dia bersedia membantu, namun dia meminta Lin Xing untuk memberikan kotak dari pelayan Zhu sebelumnya kepada Yuan Zhao sebagai balasannya. Lin Xing setuju tanpa mengetahui bahwa perangkat catur itu telah diracuni oleh Yuan Huai, dan dia hanya akan dijadikan kambing hitam. Malam harinya Lin Xing menemui Yuan Zhao dan menyerahkan kotak tersebut. Saat dibuka, di dalam kotak terdapat laba-laba beracun yang seketika menggigit tangan Yuan Zhao. Sementara itu Xiao Liu berusaha menyelinap untuk kabur, namun tanpa sengaja dia mendengar percakapan yang mengatakan jika misi mereka telah berhasil dan Lin Xing menjadi kambing hitamnya. Merasa jika kakak kelimanya dalam bahaya, Xiao Liu bergegas pergi melihat. Namun ketika sampai di sana,
Xiao Liu melihat jika Yuan Yu menusuk Lin Xing dan melemparkannya ke dalam kobaran api. Dia berlari ke arah api tetapi dihentikan oleh para penjaga. Xiao Liu menangis dan mengatakan kepada Yuan Yu jika kakaknya tidak bersalah. Yuan Yu melihat laba-laba beracun merangkak di lengan Xiao Liu dan menebasnya. Namun dia mengatakan kepada Xiao Liu jika itu adalah hukuman karena mencoba melarikan diri. Yuan Huai ingin memastikan kematian Yuan Zhao dengan berpura-pura memberi hormat kepada lelaki tua itu di pemakaman. Akan tetapi, dia dihentikan oleh Yuan Yu. Karena Yuan Huai memaksa, mereka berdua pun bertarung beradu jurus. Pertarungan mereka berlanjut dengan menggunakan pedang. Senjata Yuan Huai menembakkan panah tersembunyi dan langsung menuju ke arah permaisuri Wei yang datang. Keduanya berhenti berkelahi dan menyambut permaisuri. Permaisuri memuji Yuan Yu karena menyegel mayat itu agar tersangka tidak merusak barang bukti dan setuju untuk memeriksa mayat itu untuk verifikasi. Setelah pemeriksaan, dia menyimpulkan jika Yuan Zhao meninggal karena diracuni. Permaisuri juga melarang Yuan Huai memasuki kediaman Yuan Yu tanpa izin. Yuan Huai merasa jika keputusan permaisuri sangat tidak adil, namun dia tidak berani untuk menentangnya. Dia pun lalu pergi dari sana dengan perasaan kesal. Yuan Yu berterima kasih kepada permaisuri karena telah membantunya. Keesokan harinya penjaga membawa tubuh berdarah melintasi taman. Dan Xiao Liu mendengar bahwa tubuh itu milik Jin Yan yang dikirim ke pavilion Jile untuk melayani kakek Yuan Huai yang bernama Yuan Si. Nona Song memilih kumpulan budak berikutnya untuk dikirim ke pavilion Jile dan Xiao Liu dipilih salah satunya. Zhixiang memohon padanya untuk membiarkan Xiao Liu pergi dan berjanji akan melakukan apapun sebagai balasannya. Dia bersedia menggantikan Xiao Liu pergi ke pavilion Jile. Xiao Qi akhirnya kembali ke Yuan Manor. Zhixiang memberitahu mereka jika dia akan pergi selama beberapa hari dan meminta Xiao Liu untuk menjaga Xiao Qi dan Xiao Ba menggantikannya. Dia tidak memberitahu mereka kemana dia akan pergi. Zhixiang dan gadis-gadis lain dikirim ke pavilion Jile, di mana mereka diberikan make up dan pakaian cantik. Para gadis dengan semangat mencoba segalanya, sementara Zhixiang berdiri dengan tegang. Tiba-tiba dari dalam air, Yuan Si merangkak keluar dan berjalan menuju Zhixiang. Dia berdiri diam sementara gadis-gadis lain kabur dari sana. Alhasil Zhixiang pun menjadi korban nafsu si kakek bejat. Dia diperkosa dan kemudian dibunuh. Xiao Liu dibangunkan oleh suara Xiao Qi dan Xiao Ba yang menangis. Ketika dia bertanya, mereka mengatakan kepadanya jika Zhixiang dikirim ke pavilion Jile. Ketiganya bergegas keluar, namun semua telah terlambat. Mereka menemukan mayat Zhixiang sedang didorong dan dibuang di suatu tempat. Setelah para penjaga pergi, Xiao Liu dan yang lain mendekati mayat Zhixiang. Sambil berlutut, dia berjanji pada Zhixiang jika dia akan menjaga Xiao Qi dan Xiao Ba. Ketika mereka sedang mengubur jasad Zhixiang, tiba-tiba Nyonya Song memergoki mereka. Hal itu bertentangan dengan peraturan di Istana Yuan. Dia ingin melaporkannya kepada Yuan Huai. Xiao Qi dan Xiao Ba mengajarnya untuk menghentikannya. Ketiganya mulai berkelahi di jembatan dan secara tidak sengaja, Nyonya Song terjatuh ke dalam sungai. Ketika Yuan Yu sedang belajar, burung beyonya mengumumkan kedatangan Yan Sun. Yan Sun datang untuk memperingatkan sahabatnya tersebut tentang kunjungan Yuan Si yang berencana mengiriminya seorang wanita. Dan sebelum dia pergi, Yan Sun mengantongi obat mahal Yuan Yu yang berguna untuk menyembuhkan luka. Sementara itu beberapa penjaga mencoba membawa Xiao Liu pergi untuk menginterogasi terkait kematian Song. Kepala penjaga yang bernama Si Liu memaksa mereka ikut. Tidak lama kemudian Yan Sun tiba di sana menghentikan kesewenangan penjaga tersebut. Karena kedatangan Yan Sun,
Penjaga tersebut tidak berani macam-macam. Mereka dengan ketakutan pergi dari sana. Setelah penjaga pergi, Yansun meminta Xiao Liu membuatkannya minuman. Namun Xiao Liu memintanya minum di tempat lain. Saat ini dia baru saja kehilangan 2 orang saudaranya, dan dia tidak bisa menghibur Yansun. Yansun menunjukkan kepeduliannya kepada Xiao Liu. Dia memberikan obat luka yang diambil dari tempat Yuanyu sebelumnya, dan setelah itu dia pergi dari sana. Keesokan harinya, Yuanxi mengunjungi kediaman King San. Yuanxi ingin Yuanyu menerima budak yang dibawanya untuk dijadikan teman tidurnya. Yuanyu mengatakan untuk bersikap adil, dia akan mengadakan kompetisi untuk memilih wanita yang akan melayaninya. Kompetisi akan dibuka untuk budak kelas perunggu dan perak di kediaman Yuan. Xiao Liu ingin menggunakan kesempatan ini untuk melindungi Xiao Qi dan Xiaoba dari Yuan Huai dan membalaskan dendam kematian Lin Si. Dia pergi mendaftar untuk kesempatan itu, tetapi karena dia dari kelas besi, dia tidak punya hak untuk ikut. Xiao Liu berlutut di depan pintu selama berjam-jam, sebelum hingga Yuanyu keluar. Yuanyu menjelaskan jika budak yang dipilih akan melayani tuannya di tempat tidur. Xiao Liu berkata jika itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup, maka dia bersedia. Sebelum dia pergi, Yuanyu mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kompetisi tersebut dilakukan dalam 3 putaran. Mereka yang kalah 2 kali akan tersingkir. Babak pertama adalah semacam permainan catur. Xiao Liu tidak tahu cara bermainnya, terpaksa mengalah dalam ronde pertama itu. Ronde kedua adalah kompetisi siapa yang terbaik dalam membuat teh. Di sini Xiao Liu menggunakan air tawar dan daun mint untuk menyeduh teh, dan itu menarik perhatian Yuanyu. Dia akhirnya memenangkan putaran kedua, walaupun pengetahuan tentang pembuatan teh tidak ada sama sekali. Untuk putaran ketiga, budak yang tersisa disuruh menghafal kitab suci Buddha dan menuliskannya kembali dalam waktu yang ditentukan. Xiao Liu sebenarnya buta huruf, tapi hanya dengan melihatnya, Xiao Liu belajar bagaimana cara memegang kuas dan menulis simbol berdasarkan ingatannya saja. Tanpa diduga, babak tersebut dimenangkan oleh Xiao Liu. Dia dengan lengkap bisa menulis ulang isi kitab tanpa kesalahan. Sebelum dia diumumkan sebagai pemenang, Yuanyu menyuruhnya untuk menandatangani namanya. Tetapi karena dia tidak tahu cara menulis, dia menggunakan belnya untuk melakukannya. Setelah memenangkan kompetisi, Xiao Liu resmi menjadi pelayan kamar Yuanyu. Malam harinya, Yuanyu meminta Xiao Liu membantunya bercukur. Xiao Liu teringat kematian Lin Xing. Dia berniat untuk balas dendam. Ketika Xiao Liu akan menggorok tenggorokannya, sepertinya dia ingin membunuhnya, tetapi tidak melakukannya, dan malah membantunya bercukur. Yuanyu bertanya mengapa dia tidak membunuhnya. Apakah Xiao Liu lupa jika dialah yang membunuh kakaknya? Yuanyu meminta Xiao Liu untuk mengikutinya ke jendela, dan dia melihat 2 saudara perempuannya di luar. Dengan demikian, saudara-saudaranya itu akan aman dari ancaman Yuan Huai. Xiao Liu mengucapkan terima kasih kepada Yuanyu, dan semenjak itu, dia memberinya nama baru kepada Xiao Liu, yaitu Xing Er. Keesokan paginya, Xing Er bangun dan melihat Yuanyu di sebelahnya dan berteriak. Yuanyu bertanya mengapa dia berteriak, padahal dia adalah orang yang memohon padanya untuk menjadi pelayan kamarnya. Yuanyu kemudian menunjukkan padanya beberapa gerakan kungfu. Dia mengatakan bahwa siapapun yang melayaninya harus tahu seni bela diri. Saat Yuanyu menunjukkan gerakan kungfu, Xiao Liu mulai memahami gerakan tersebut. Dia lalu menyerang Yuanyu untuk menguji kemampuannya. Pada saat yang sama, Jinsu berjalan membawa makanan dan melihat mereka berdua berpelukan di ranjang.
Adegan berikutnya memperlihatkan Putri Chun-er keluar berpakaian seperti laki-laki. Dia mencoba untuk menarik perhatian Yansun, tetapi Yansun tidak terlalu melayaninya. Dia pergi dan mengatakan kepada Chun-er bahwa dia akan memberi makan kucing liarnya, di mana kucing yang dimaksud Yansun adalah Sing-er. Yansun menemukan Sing-er di tepi sungai sedang mencuci spray dan mulai berbicara dengannya. Tapi semua yang dikatakan Yansun membuat Sing-er kesal hingga dia ingin menghajarnya. Yansun terus mengikuti Sing-er dan mengatakan padanya untuk membantunya memegang kudanya. Kembali di Manor, Xiaoqi dan Xiaoba diganggu oleh pelayan lain yang dipimpin oleh Jinsu. Jinsu mengambil sepanci madu dan meludahinya, lalu mencoba memberikannya kepada Xiaoqi dan Xiaoba. Dari belakang, Sing-er melempar batu ke arah Jinsu, sehingga dia malah memakan madu itu sendiri. Jinsu marah dan menyuruh pelayan lainnya untuk menyerang Sing-er. Mereka pun terlibat perkelahian. Kemudian Jinsu mulai menyerang Sing-er begitu dia melihat bagaimana Sing-er memukuli para pelayan lainnya. Keduanya pun mulai berkelahi, yang berakhir dengan Sing-er mendorong Jinsu ke spray yang ditutupi serangga yang dia lakukan sebelumnya. Marah karena dia dikalahkan, Jinsu melemparkan 3 jarum ke arah Sing-er. Tetapi Yuan Yu datang dan menendang jarum tersebut dan menampar Sing-er. Yuan Yu kemudian menggunakan hukuman sebagai alasan untuk melatih Sing-er. Sing-er dibawa ke sebuah ruang rahasia. Di sana dia dilatih meningkatkan kecepatan dan keakuratan dengan menggunakan anak panah tumpul yang ditembakkan dari mulut kepala macan. Level kesulitannya terus ditingkatkan dan Sing-er harus bisa menguasainya. Yuan Yu berkata jika dia tidak bisa melewatinya, maka Sing-er akan tetap berada di sana hingga larut malam. Ketika Sing-er akhirnya selesai, dia dibawa ke kamar tidur bersama dengan pelayan lainnya. Terlihat Sing-er sangat lelah akibat latihan seharian. Hari berikutnya Sing-er kembali berlatih. Ketika dia jatuh, dia melihat 3 batu di tanah dan seketika bayangan pelatihannya waktu kecil dulu muncul di benaknya. Sing-er kemudian menggunakan teknik yang sama untuk melewati jebakan kepala macan tersebut. Pada saat yang sama, dia menggunakan batu untuk menutup semua jebakan dan mengklaim bahwa dia sudah selesai. Yuki terkejut melihat keberhasilan Sing-er. Dia mengatakan bahwa dia butuh 1 tahun untuk menguasainya, sementara Sing-er hanya butuh 1 hari. Latihan berikutnya adalah berdiri di tiang selama beberapa jam. Yuan Yu menggunakan kurma merah untuk menjatuhkannya dan dia mengatakan jika itu kesalahan Sing-er yang tidak bisa menjaga tubuhnya tetap stabil. Yuan Yu kemudian menunjukkan kepada Sing-er beberapa trik, tapi karena sudah kelelahan, Sing-er terjatuh hingga pingsan. Jinsu bertemu dengan kepala pelayan Zhu untuk memberitahunya bahwa Yuan Yu diam-diam melatih Sing-er dan menggunakan hukuman sebagai alasan. Pelayan Zhu meminta Jinsu menyelidiki perkembangannya. Mereka tidak boleh membiarkan Sing-er menjadi penghalang rencana mereka nantinya. Jinsu kemudian pergi untuk menguji keterampilan Sing-er. Dia mulai menyerang dan mereka bertarung beberapa jurus, yang akhirnya Jinsu diikat seperti sebuah boneka.
Semua pelayan berkumpul di satu tempat, dan Yuan Yu mengganti lonceng perunggu Xing Er dengan lonceng perak. Lonceng melambangkan status Anda sebagai pelayan, perak lebih tinggi dari perunggu. Yuki kemudian menyuruh Jinsu keluar dari kamarnya, karena kamar itu akan digunakan oleh Xing Er. Dia juga memberitahu para pelayan bahwa hanya lonceng perak yang bisa membersihkan ruang belajar Yuan-Yu, dan hanya Xing Er yang bisa masuk ke kamarnya. Setelah pelatihan, Xing Er memasuki kamar Yuan-Yu membawa vas bunga. Yuan-Yu melempar batu ke arah Xing Er, dan vas itu terlepas dari tangannya. Xing Er menangkap vas itu sebelum jatuh. Tetapi tetesan air memercik ke pakaian Yuan-Yu, dan dia menyuruhnya untuk mengeringkannya. Setelah itu, Xing Er pergi dari kamar Yuan-Yu, dan tanpa sadar dia meninggalkan sapu tangannya di sana. Oke, demikianlah bagian pertama dari cerita film Princess Agent. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.